tidak akuntabel, tidak kredibel, sehingga sebenarnya apa yang dirilis oleh Brigjen Polisi Johandani Raharjo Puro itu bukan hal yang mengagetkan bagi kami, karena sebelumnya juga kami menduga kuat arahnya ke sana, karena memang prosesnya itu sejak awal penuh dengan persoalan. Misalnya kenapa begitu cepat proses di Bareskrim dikejar, dikebut setelah ada laporan Saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya. Padahal laporan tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA itu sudah masuk di Desember 2024. Namun setelah ada masuk laporan di Polda Metro Jaya 30 April 2025. Saya ingat betul Wakil Ketua Umum TPUA Pak Rizal Fadilah itu diperiksa di 6 Mei. Jadi bukan sejak Desember. Dan perlu diketahui sampai hari ini TPUA tidak mendapatkan nomor perkara atau LP, bahkan tidak mendapatkan informasi terkait perkembangan kasus ini hingga kemarin ada pengumuman dihentikan penyelidikan oleh Bareskrim. Artinya Dumas di mana ada pengadu ini tidak dilibatkan sama sekali. Sekali lagi ya, proses di Bareskrim ini proses penyelidikan yang berasal dari Dumas, pengaduan masyarakat, bukan berdasarkan pengaduan internal. Semestinya tentu pihak pengadu yang paling berkepentingan dengan proses ini dilibatkan sebelum ada rilis. Tapi itulah yang terjadi, maka kami harus mengambil sikap. Dan memang ada dua entitas di sini. Yang pertama, kami merespon berdasarkan kewenangan atau legal standing kami sebagai tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, yang merupakan tim kuasa hukum untuk sejumlah orang. Yang pertama, kami tim kuasa hukum dari Dr. Roy Suryo. Kedua, kami kuasa hukum dari Dr. Rismond Hasiholan Sianipar. Ketiga, kami juga kuasa hukum dari Dr. Tifauzia Tiasuma. Selanjutnya kami juga kuasa hukum dari Bang Rizal Fadilah, termasuk kami kuasa hukum dari Kurnia Tri Royani dan Bang Egy Sujana. Jadi terlepas bahwa Kurnia Tri Royani ini advokat dan tim kami juga, karena dipersoalkan juga oleh Polda, tetap ini kami sebutkan ini bagian dari tim advokasi. Semestinya sesuai dengan undang-undang advokat, pihak Polda Metro Jaya tidak boleh memanggil advokat yang sedang menjalankan tugas dan profesinya kecuali melalui Dewan Kode Etik Advokat. Karena itu saya juga bertanya dan menghimbau kepada Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI, di mana ketua umumnya juga Saudara Uto Hasibuan yang hari ini menjadi wakil dari Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM ya kalau nggak salah ya, agar bisa juga mengklarifikasi ke penyidik, karena marwah advokat itu menjadi jatuh ketika ada persoalan yang terkait hukum, seorang advokat langsung dipanggil oleh polisi. Jadi tidak equal lagi, advokat justru berada seolah-olah subordinat dari polisi. Padahal kalau kita bicara tentang elemen penegak hukum, advokat pun diakui sebagai penegak hukum. Itu yang pertama ingin saya sampaikan. Yang kedua, kami melihat memang ada banyak pendapat dari tokoh, pengamat, ahli hukum, praktisi, bahkan masyarakat secara umum. Dan saya pikir apa yang disuarakan oleh masyarakat itu sejalan dengan apa yang hari ini dialami atau dirasakan, atau suasana kebatinannya sama. Yakni kita merasa kok hasil itu begitu cepat, dan memang seolah-olah hasil itu adalah bagian dari proses untuk melegitimasi suatu rencana. Sehingga kita lihat juga berbagai platform sosial media komentarnya itu rata-rata terhadap hal ini mempersoalkan atau setidaknya mempertanyakan hasil yang sudah dirilis. Tapi kami sebagai tim hukum dari Dr. Tifa, Dr. Rismond, juga Dr. Roy Suryo harus mengambil sikap terhadap apa yang diumumkan oleh Bareskrim Mabes Polri yang beberapa waktu dibacakan oleh Brigjen Pol Johandani Raharjo Puro, agar masyarakat juga bisa mengambil pilihan pendapat dan posisi seperti apa. Karena hari ini memang kita tidak boleh mengambil sikap yang abu-abu, karena kebenaran yang hendak diungkap oleh klien kami, yakni Dr. Roy Suryo, Rismond dan yang lainnya, itu bukan ada apa yang dituduhkan itu sebagai mens rea atau niat jahat. Tidak ada niat jahat sama sekali. Niatnya adalah ingin mengungkap kebenaran. Beliau-beliau ini adalah peneliti, penulis, dan niat yang lebih besar dari itu, motifnya adalah untuk membersihkan legasi bangsa Indonesia dari sejarah kelam
dugaan pernah dipimpin oleh presiden 2 periode berijazah palsu. Yang kedua, motif yang paling penting untuk kami sampaikan agar tidak ada dakwaan atau bahkan tuduhan kita punya niat jahat atau mensre, bahwa kita ingin memberikan insentif pada dunia pendidikan kita agar ada semangat bagi rakyat kita untuk menuntut ilmu dan memperoleh ijazah. Jangan sampai seperti yang beredar di sosial media, ada anak kecil ya, anak SMP menyatakan, buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau ijazah palsu pun bisa jadi presiden. Kalau mau jadi presiden pesan saja ke UGM. Ini kan tentu akan menjadikan dunia pendidikan kita tidak punya insentif untuk mendidik. Ini bahaya sekali. Baik, saya akan bacakan dan nanti kalau ada pertanyaan seputar sikap resmi kami bisa ditindaklanjuti dengan sejumlah pertanyaan dan dialog di antara kita. Namun juga kami nanti akan mempersilahkan dari TPUA yang hari ini diwakili oleh Wakil Ketua Umumnya Pak Rizal Fadilah tentang rencana kami yang mengambil respon terhadap apa yang telah diumumkan oleh Barreskrim Mabes Polri. Izin akan kami bacakan dan mohon disimak dengan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis tentang menyikapi rilis hasil penyelidikan Barreskrim Polri terkait dugaan pidana pemalsuan ijazah Saudara Joko Widodo. Sehubungan dengan telah diumumkannya hasil tes laboratorium forensik Barreskrim Polri terkait penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah Saudara Joko Widodo pada 22 Mei yang lalu, kami tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis menyampaikan sikap sebagai berikut. Pertama, bahwa tahapan, proses, dan prosedur penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah Saudara Joko Widodo dilaksanakan secara tidak transparan, sepihak tanpa melibatkan peran serta masyarakat, padahal penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah Saudara Joko Widodo bermula dari adanya aduan masyarakat atau DUMAS yang dilakukan oleh Dr. Egy Sujana SHMSI dari tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA. Kedua, bahwa pengumuman hasil penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah Saudara Joko Widodo yang pada pokoknya menyatakan ijazah yang dimiliki Saudara Joko Widodo identik dan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana pemalsuan ijazah Saudara Joko Widodo dihentikan tidak sesuai dengan tahapan, proses, dan prosedur penanganan perkara pidana dengan pendekatan Scientific Crime Investigation atau SCI yang selama ini menjadi acuan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dalam menangani sejumlah perkara yang menyita perhatian publik. Ketiga, bahwa penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah Saudara Joko Widodo yang menggunakan pendekatan Scientific Crime Investigation setidaknya memenuhi syarat-syarat berupa penggunaan disiplin ilmu forensik, pemeriksaan laboratorium forensik, analisis ilmiah, dokumentasi lengkap, dan melibatkan ahli forensik. Keempat, bahwa penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah Saudara Joko Widodo yang dilaksanakan secara sepihak tanpa melibatkan peran serta masyarakat tidak dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap seluruh tahapan, proses, dan prosedur yang dilaksanakan Barreskrim Polri memenuhi syarat-syarat penyelidikan dengan pendekatan Scientific Crime Investigation berupa penggunaan disiplin ilmu forensik, pemeriksaan laboratorium forensik, analisis ilmiah, dokumentasi lengkap, dan melibatkan ahli forensik. Kelima, bahwa ketentuan pasal 31 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tidak pidana bab Romawi 4 tentang gelar perkara menyatakan gelar perkara dilaksanakan dengan cara A. Gelar perkara biasa, dan B. Gelar perkara khusus. 6. Bahwa selanjutnya ketentuan pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tidak pidana menyatakan ayat 1. Gelar perkara khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf B dilaksanakan untuk
A. Merespon pengaduan masyarakat dari pihak yang berperkara dan atau penasihat hukumnya setelah ada perintah dari atasan penyidik. B. Membuka kembali penyidikan perkara putusan pra-peradilan. Dan C. Menindaklanjuti perkara yang menjadi perhatian masyarakat. Ayat 2. Pelaksanaan gelar perkara khusus wajib mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum Polri serta ahli. Ketujuh. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 31 junto pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tidak pidana, maka kami menuntut agar dilakukan gelar perkara khusus terhadap hasil penyelidikan Barreskrim Polri terkait dugaan pidana pemalsuan ijazah Saudara Joko Widodo. Demikian pernyataan disampaikan Jakarta, 24 Mei 2025, Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis, tertanda Petrus Salestinus, Sarjana Hukum, Koordinator Litigasi, Ahmad Kosidudin, Sarjana Hukum, Koordinator Non-Litigasi. Jadi rekan media, demikian sudah kami bacakan, kami berikan izin untuk mengedarkannya, baik seluruhan maupun sebagiannya, dan kami juga perkenankan untuk mengajukan sejumlah pertanyaan untuk mendetailkan apa-apa yang sudah kami sampaikan. Untuk itu kami kembalikan kepada pengantar. Ya, makasih.